Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa terus semangat dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang Bu Guru akan membahas tentang buku agama, biasa kita sebut PAI, di bab 11 tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Be ready, Allahu Akbar. Angkat tangannya, yuk doa before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan sekarang Bu Guru akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum kita membahas tentang Nabi Muhammad, Bu Guru mau tanya, ada berapa banyak Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Ayo, siapa yang tahu? Bagus, ya benar. Jadi Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi. Yuk kita sama-sama bernyanyi 25 Nabi. Yuk 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus dan Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad. Hore, alhamdulillah kalian semuanya masih ingat ya, alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas tentang kebiasaan masyarakat jahiliyah. Oke, sebelum Nabi Muhammad lahir, masyarakat Arab pada waktu itu disebut dengan masyarakat jahiliyah. Ada yang tahu masyarakat jahiliyah itu apa? Masyarakat jahiliyah itu adalah masyarakat yang bodoh. Lah, kenapa ya disebut dengan masyarakat bodoh? Siapa yang tahu? Nah, disebut dengan masyarakat bodoh karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu masyarakat jahiliyah pada waktu itu suka membunuh bayi perempuan. Wah, ternyata masyarakat jahiliyah itu mempunyai kebiasaan buruk ya. Serem banget ya. Jadi dulu itu anak perempuan ditangkap-tangkepin dan dibunuh. Makanya masyarakat pada waktu itu disebut dengan masyarakat jahiliyah. Yang kedua, pada waktu itu orang-orang Arab menyembah berhala. Berhala itu adalah patung-patung yang dibuat sendiri, kemudian mereka sembah sendiri. Bu Guru tanya sama kalian, boleh tidak kita menyembah selain Allah? Tidak boleh. Jadi Tuhan kita yang wajib kita sembah hanyalah Allah. Tidak boleh kita menyembah selain Allah. Baik itu menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah pohon, apalagi menyembah sesama manusia. Itu tidak boleh. Dan masyarakat
pada waktu itu disebut dengan masyarakat jahiliyah karena salah satunya itu menyembah berhala. Oke, selanjutnya mengapa sih mereka disebut dengan masyarakat yang bodoh? Yaitu mereka suka meminum minuman keras, berjudi, melakukan kemaksiatan, dan suka berantem. Boleh tidak kita itu berantem sesama teman? Tidak boleh, karena itu salah satu dari kebiasaan buruk. Nah, tetapi tahu tidak, mereka selain mempunyai kebiasaan buruk, mereka juga mempunyai kebiasaan baik, yaitu mereka itu ahli pidato, ahli membuat syair-syair, dan mereka itu pemberani. Nah, kalau seperti itu boleh kita ikuti. Kita harus berani dalam melakukan hal kebaikan. Oke, sekarang lanjut ya nak ya. Kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, waktu itu kita sudah menonton tentang pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata pasukan gajah tidak berhasil menghancurkan Ka'bah. Karena ada apa yuk? Pasukan apa yang mempunyai sayap dan suka terbang? Ayo. Ya, benar sekali. Pasukan burung yang namanya adalah burung ababil. Mereka Allah utus dengan membawa batu yang dipanaskan dari api neraka dan melempar batu tersebut kepada pasukan gajah. Makanya nak, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk seperti apa yang akan dilakukan oleh Abraha dan pasukannya. Pada waktu itu lahirlah seorang bayi laki-laki. Ayo tebak siapa bayi laki-laki itu? Ya, benar sekali. Bayi laki-laki itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Nah, tahun gajah tersebut lahirlah Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang guru tanya, Rabiul Awal itu bulan keberapa dalam Islam? Masih ingat tidak? Ayo, nih Bu Guru punya lagunya, dengarkan ya. Lagu tentang 12 nama-nama bulan dalam Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. These are the months in Islam. La 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 la. Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab and Sya'ban, Ramadan, Ramadan and Syawal, Dzulqa'dah and Dzulhijjah. These are the months in Islam. Oke, itulah nama-nama 12 bulan dalam Islam. Sekarang kita lanjut ya. Punya ibu namanya adalah Aminah. Ya, Nabi Muhammad itu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah pada waktu itu, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dan Nabi Muhammad itu ditinggal oleh ibunya di usia 6 tahun. Oke, sampai sini ya pembahasan tentang Nabi Muhammad. Nanti kita lanjutkan lagi. Tapi sebelum kita tutup, yuk kita sama-sama menyanyikan kisah sang Rasul, yaitu lagu tentang Nabi Muhammad SAW. Sudah pada hafal kan lagu tentang kisah sang Rasul? Yuk nyanyi ya bareng-bareng Bu Guru. 1, 2, 3. Abdullah
nama ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 6 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.